Shalom, Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang kehidupan berdoa. Kehidupan berdoa ini adalah suatu kehidupan yang senyap, sepi. Banyak dari kita tidak suka kehidupan ini. Biasanya kalau pelayanan-pelayanan itu adalah sesuatu yang hingar-bingar, kebanyakan ramai. Tetapi kalau kehidupan berdoa, itu adalah kehidupan yang senyap, sepi, sunyi. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi justru kehidupan yang senyap ini, itu yang mengcover seluruh kehidupan kita. Baik kehidupan jasmani kita, baik kehidupan pelayanan kita, kehidupan rohani kita. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia cuma minta kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Cuma 1 jam. Dan 1 jam itu sebenarnya bisa mengcover 24 jam kehidupan kita. Kalau 1 jam itu dilakukan, Petrus tidak akan menyangkal. Dan itu buang waktu cukup lama. Petrus di dalam penyesalannya itu cukup lama dia. Sampai Tuhan harus memulihkan dia. Karena itu adik-adik, kalau kita mau, kita jaga benar-benar kehidupan berdoa kita, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada waktu kita menyampaikan puji-pujian, bukan kepandaian kita bernyanyi, tetapi ada roh Tuhan, roh kudus, itu yang bekerja luar biasa. Pada saat puji-pujian itu disampaikan, kalau pemimpin pujian itu punya hubungan yang erat dengan Tuhan, seolah-olah dia memanggil kekuatan yang luar biasa untuk hadir. Dan kalau orang itu hidupnya dekat dengan Tuhan, maka roh Allah akan turun, dicurahkan. Sehingga puji-pujian itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi mujizat, terjadi kuasa, kesembuhan yang luar biasa. Pada saat firman Tuhan itu disampaikan, bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan kepandaian dan fasih lidah kita bicara. Kalau orang itu punya kehidupan berdoa, firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Apa yang kita katakan itu adalah kuasa. Bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi benar-benar ada kuasa. Karena itu tema hari ini luar biasa. Kita belajar dari sejak masa muda. Sukalah untuk berdoa. Tanpa doa, seperti tadi yang dikatakan oleh Martin Luther, seperti orang hidup tapi kekurangan nafas. Sehingga banyak kehidupan kekristenan itu seolah-olah harus dibantu dengan tabung-tabung oksigen untuk bernafas. Berapa banyak kehidupan kekristenan ini harus dibantu. Kalau dengar firman baru kuat kembali, tetapi keluar setelah menghadapi masalah kembali lemah lagi. Sehingga harus terus dibantu dengan alat bantu untuk bernafas. Karena dia paru-paru rohaninya tidak kuat. Tetapi kalau orang itu suka berdoa, paru-paru rohaninya kuat. Seorang olahragawan, biar olahraga apapun, faktor utama dari fisik mereka adalah apa? Bernafas. Kekuatan kekristenan hanya bisa didapat dari berdoa. Pada saat kita berdoa, firman itu akan dicurahkan. Dan pada saat firman rema itu dicurahkan, itu yang menjadi kekuatan kita. Karena itu dari sejak masa muda, punyalah hati yang suka berdoa. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Katakan hati yang menyembah. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku,
pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Pada saat kita nyanyikan, itu bisa sangat terasa. Bagi orang yang suka berdoa, pada saat katakan hati yang menyembah, itu langsung roh Tuhan hadir mendekap hidup kita. Pada saat roh Tuhan mendekap hidup kita, seolah-olah kita didekap oleh kekasih kita. Karena itu malam hari ini kita akan belajar tentang berdoa, tingkat-tingkat berdoa, supaya sebagai anak muda bukan cuma sekedar berdoa, tetapi masuk di dalam penyembahan. Kita baca ayat pokok kita, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Doa, kalau kita bagi, itu cuma ada 2 doa. Yaitu yang pertama adalah doa dalam bentuk permohonan. Kita lihat, doa dalam bentuk permohonan. Di dalam doa bentuk permohonan itu, di sini termasuk doa syafaat. Di dalam doa syafaat, itu ada sesuatu yang kita harapkan. Jadi di dalam doa tingkat permohonan, itu ada 2 hal penting yang ada di dalam. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah pengharapan. Tetapi doa yang kedua ini adalah doa yang luar biasa, yaitu doa penyembahan. Doa penyembahan itu, di dalam doa penyembahan itu terdapat pengagungan dan pemujaan kita terhadap Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Jadi dalam worship itu 3 hal berlaku di dalam penyembahan kita. Iman, karena kita yakin Allah hadir di dalam setiap penyembahan kita. Pengharapan, kita merindukan kedatangan Tuhan. Bukan cuma rindu dijawab doa kita, tapi kita rindu kehadiran pembuat mujizat itu. Bukan cuma rindu mendapat mujizat, tetapi rindu kehadiran pembuat mujizat itu. Dan yang ketiga, pada saat kita menyembah, kita sampaikan rasa kasih kita kepada Tuhan. Beberapa Rabu ini kita belajar tentang kitab Kidung Agung. Kidung Agung itu adalah suatu kitab pemujaan, bagaimana rasa kasih kita kepada Tuhan. Kalau di dalam kekristenan ini kita cuma doa dalam tingkat permohonan. Doa permohonan apakah salah? Tidak. Tetapi itu baru tingkat doa, tingkat seorang hamba atau doa tingkat seorang sahabat. Tetapi kalau doa itu adalah penyembahan atau worship, itu adalah doa tingkat mempelai. Kita sampai di mana? Apakah kita cuma sekedar hamba? Ataukah kita sudah menjadi tingkat lebih lagi, meningkat menjadi seorang sahabat? Firman Tuhan katakan apa? Aku bukan lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Tetapi Tuhan tidak ingin kita berhenti sampai tingkat sahabat. Tetapi Tuhan rindukan kita menjadi calon mempelai atau tunangannya, bahkan menjadi mempelai Kristus. Suatu doa yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita belajar dulu di dalam tentang doa permohonan. Tolong dibaca Mazmur 6 ayat 10. Doa permohonan. Demikian firman Tuhan, Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Tuhan mendengar doa permohonanku. Di dalam doa permohonan ini ada beberapa hal yang harus menjadi syarat utama di dalam kehidupan doa kita. Yang pertama itu adalah hidup benar. Kita baca di dalam Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Benar, benar menurut siapa? Kadang-kadang aku nggak berbuat dosa. Kadang-kadang seringkali saya ngomong-ngomong sama anak-anak muda terutama. Aku berdoa. Aku nggak ada dosa kok.
Tapi Roh Kudus bilang, ada sesuatu di dalam hatimu. Ada yang gak beres. Kamu ada satu masalah dengan saudaramu, dengan temanmu. Loh, aku gak marahan kok. Aku gak punya apa-apa di dalam hatiku. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau ada sesuatu di dalam hati saudaramu, bukan di dalam hatimu. Perhatikan, bukan menurut hatimu, aku gak ada masalah. Tetapi kalau kita ingat ada sesuatu, menurut saudara kita atau teman kita ada sesuatu hal yang menghambat, yang menyakiti hatinya, tinggalkan doamu, bereskan. Perhatikan, bukan menurut hati kita. Kalau kita baca dengan teliti, bukan menurut kita, tetapi menurut hati saudaramu, bereskan. Karena kalau ada sesuatu ganjelan, itu yang menghambat doa kita. Ada sesuatu hal, ketidaksukaan, ada sesuatu hal di mana kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak dari anak muda, walaupun sudah melayani Tuhan, hidupnya tidak dijaga dengan dalam kekudusan. Hati-hati, Tuhan bukanlah manusia yang bisa dikamuflase. Tuhan adalah Allah yang maha kudus. Karena itu, pada saat kita berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Percuma kita berdoa kalau ada dosa di dalam hati kita. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Hati dan pikiran kita itu diuji oleh Tuhan. Kalau di dalam hati dan pikiran kita tidak benar, itu yang menghambat doa kita tidak sampai di hadapan Tuhan. Karena itu syarat pertama untuk doa tingkat permohonan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya benar, firman Tuhan katakan apa? Tidak usah takut. Orang benar 7 kali dia jatuh, dia akan bangun kembali karena Tuhan yang menopang dia. Itu baru tingkat orang benar aja, Tuhan sangat menopang dia. Apalagi itu kalau kita menjadi mempelai Kristus, kekasih hati Kristus, tidakkah dia akan merangkul, menggendong, mendekap kita, walaupun itu ada badai yang luar biasa. Orang benar aja, sahabat aja, demikian diproteksi oleh Tuhan. Apalagi kita menjadi kekasih Tuhan. Karena itu, adik-adik, punyalah hidup berdoa. Walaupun itu baru doa permohonan, punyalah hidup yang benar sampai ke tingkat hati dan pikiran kita. Malam hari ini apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Jangan bilang masalah dulu. Kita bereskan dulu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kalau sudah beres, kita benar di hadapan Tuhan, kita menjadi sahabat Allah. Apa yang kita mohonkan itu didengar oleh sahabat kita. Seorang hakim yang lalim aja, yang tidak takut akan Tuhan, pada saat seorang meminta keadilan, hakim yang lalim itu mengabulkan. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau kamu punya kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, apa yang saat ini menjadi permohonanmu itu akan naik ke hadapan Bapa. Kalau kita hidup benar di dalam hati dan pikiran kita. Doa permohonan harus benar. Yang kedua harus yakin. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus yakin. Berapa banyak? Saya ngomong-ngomong sama seseorang, Om, tolong doakan. Baik, apa masalahmu? Aku punya sakit gini-gini. Aku nih bingung, harus ke dokter mana? Loh, kamu minta doa tapi bingung ke dokter mana? Berarti kamu sebelum berdoa sudah berpikir harus ke dokter mana?
Tidak demikian. Kalau kita yakin Allah ada, biarlah kita ubah permohonan kita. Doakan aku supaya Tuhan menuntun apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Pada waktu istrinya sakit, ada saudara seiman yang mengantar. Pada saat itu di tempat rumah sakit ini, dokternya itu sudah tidak bisa nanganin katanya. Aku nggak bisa nanganin, sudah lepas ibaratnya, gitu. Kemudian kita bingung sama-sama tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Di saat bingung, di saat panik, kalau kita suka berdoa, ada ketenangan. Coba ngomong, tenang. Kita minta pimpinan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Bukan minta pimpinan Tuhan ke dokter mana, tidak. Karena kalau kita sudah ngeplot ke dokter mana, artinya apa? Kamu tidak yakin bahwa Allah pun sanggup untuk menyembuhkan secara langsung. Kita minta pimpinan Tuhan, apa yang harus dilakukan. Ternyata aneh, pada saat minta pimpinan Tuhan, dokter di Malaysia biasanya itu sangat tidak boleh untuk merekomendasikan dokter lain. Tetapi dia cuma ngomong, aku ini heran ya, kasihan sama kamu. Wis tak rekomendasi no dokter A. Seperti itu. Akhirnya direkomendasikan dokter A. Dan dokter A ini sangat sibuk dan susah untuk ditemui. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan, perhatikan, bukan karena kita pikir ke dokter mana, tetapi kalau Tuhan mengizinkan berobat ke dokter, kita lakukan bagian kita. Tetapi segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan. Dokter A ini sangat sulit ditemui. Pada saat itu sibuk. Istrinya ibaratnya itu hidupnya tinggal, sudah hampir lewat sebenarnya. Perutnya sudah besar, makanan tidak bisa masuk. Maaf, bicara kotoran tidak bisa keluar. Sudah harusnya lewat. Tetapi kalau Tuhan masih mengizinkan hidup dan kita yakin Allah itu ada, dia akan buka jalan. Loh, tiba-tiba waktu pindah ke dokter itu loh, tanpa A, B, C, D, coba ngomong tolong, ini pasien ini gawat. Dokter itu bisa tiba-tiba, pada waktu itu dia lagi menangani pasien, bisa tiba-tiba datang. Dia ngomong, aku ya heran, aku kok bisa datang ke sini ya, aku kok kasihan ya. Dan pada saat itu juga diambil tindakan. Kalau malam itu tidak diambil tindakan, lewat istrinya Tuhan, yakinlah, bukan dokter, tetapi yakinlah kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, yakinlah bahwa Allah ada dan Allah yang melakukan. Kita baca di dalam Yesaya pasal 26, tolong dibacakan. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Aneh bukan? Segala sesuatu yang kami kerjakan, siapa yang melakukan? Tuhan yang melakukan. Jadi apapun yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan, yakinlah Allah turut campur di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Punyalah kehidupan benar, punyalah kehidupan doa yang senyap, tetapi punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, baik sakit, baik bingung ini mau ke dokter mana atau apa yang hendak dilakukan, serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan yang akan melakukan. Karena itu yakinlah di dalam setiap doa kita, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Yakinlah Allah ada. Dan yang ketiga, berdoalah selagi sempat. Tolong dibacakan Mazmur 32 ayat 6, dilanjut Yesaya 55 ayat 6. Mazmur 32 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama masih ada kesempatan. Jangan pada waktu banjir besar itu sudah datang, baru kita teriak-teriak kepada Tuhan. Karena itu punyalah kehidupan berdoa tiap-tiap hari. Jalin hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pada waktu sudah masalah datang, sudah kecepit otak, sudah buntu, baru cari teriak-teriak Tuhan. Apa enggak boleh? Boleh.
itu masih lebih baik. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita tiap-tiap hari tidak ada masalah, kita bangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa kita. Mungkin kita belum bisa menyembah sampai demikian. Naikkan permohonanmu, naikkan ucapan syukurmu. Filipi 4 ayat 6. Serahkanlah segala khawatirmu, karena Dia yang akan bertindak. Naikkan segala kekhawatiranmu di dalam doa dan permohonan dengan disertai dengan apa? Ucapan syukur. Kalau kita belum bisa sampai kepada worship, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku. Tiap-tiap hari naikkan syukur pada Tuhan. Buat hadiah Kau beri. Berapa banyak kita bersyukur buat hari Tuhan? Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan baru dan baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurmu kepada Tuhan tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Satu saat mungkin kegiatan ini bisa berhenti dengan tiba-tiba. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kondisi ke depan. Mungkin gereja tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi satu hal yang bisa dilakukan oleh gereja yaitu berdoa. Berdoa itu tidak akan bisa menghentikan, tidak bisa dihentikan oleh apapun. Pada saat kita berdoa, ada sesuatu yang mengalir. Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dan itu tidak akan pernah bisa dihentikan oleh apapun. Masalah boleh datang, bencana boleh datang, apapun boleh datang, tetapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu bangun hubungan tiap saat dengan Tuhan. Cari Tuhan selagi Dia berkenan. Jangan tunggu kalau masalah itu datang. Cari Dia. Kemudian kita lihat, kita harus di dalam doa dan permohonan itu, kita harus tekun melakukannya. Dan minta pimpinan Roh Kudus di dalam berdoa. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 25 sampai 27. Roma pasal 8 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kadang-kadang pada saat mendoakan seseorang, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dengan doa yang kita doakan. Satu saat berdoa untuk seseorang, orang itu kena penyakit yang cukup parah, penyakit lupus. Dia kalau kena sinar matahari itu kayak kalau pernah lihat film vampire, film Dracula itu bisa seperti seperti itu. Jadi kalau dia mengalami sesuatu itu waktu kena lupus, kesakitan yang luar biasa, sakitnya luar biasa. Jam 1, jam 2 malam dia ngebel, tolong bantu doa. Karena sudah terbiasa doa. Tengah malam bilang sama semua, kamu jam berapapun, ayo berdoa. Lu kamu nggak tidur? Enggak, 24 jam bangun, aku tak bilang gitu semen. Bangun. Lu sungguhan tak? Sungkan aku datik sungkan. Mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini juga tahu. Jam berapapun selalu seolah-olah hidup. Dia oke. Jadi akhirnya dia tekun berdoa jam 2. Setiap waktu jam 2 berdoa.
Akhirnya dengan mujizat yang luar biasa Tuhan sembuhkan. Kemudian beberapa saat kemudian berdoa tekun, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau orang sakit biasanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk sembuh seharusnya. Tetapi lupa untuk bertanya kepada Roh Kudus. Perlukah orang ini doakan untuk sembuh? Loh, ini apa sih? Orang sakit ya doanya harus sembuh. Kan gitu ya? Kemudian dia menghadapi satu masalah di dalam pekerjaan. Dia bingung. Aku ini bingung loh. Kerjaanku kayak gini. Aku ini harus ngilih kerjaan di sini atau di sini. Tenang, tanya bos besar, tak bilang gitu. Kamu mesti tanya bos, iya. Bosku enggak ngomong ya enggak berani aku ngomong. Gitu. Oke, tanyalah bosmu apa katanya gitu. Ya, tak tanya sebentar. Berdoa, setelah berdoa tekun, berdoa sungguh-sungguh dengan tekun. Tapi ya itu tadi, lupa minta Roh Kudus. Apa yang harus kita doakan? Karena itu kalau kita berdoa, apalagi yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, berdoalah di dalam bahasa roh. Karena roh itu yang akan membantu kita untuk menaikkan doa dengan keluhan yang tidak terucapkan, yang tidak kita tahu dan kita tidak pikirkan. Karena pada saat kita berdoa, mungkin doa kita satu saat akan kita sesali. Loh kok bisa? Ada salah satu doa yang sesali sampai saat ini. Mungkin kalian kaget, aku disesali sih gak masuk akal. Betul. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai tak berpuasa, akhirnya Tuhan pulihkan ekonominya, bahkan naik luar biasa. Tetapi apa? Setelah penyakitnya disembuhkan, ekonominya dipulihkan, dia selingkuh. Anaknya pada waktu dia masih sakit, anaknya rajin ikut pelajar. Anakku rajin loh sekarang pelajar, puji Tuhan, seneng. Tetapi setelah sembuh, setelah ekonominya disembuhkan, dia selingkuh, keluarganya hancur, sekarang pisah, anaknya enggak tahu kemana. Pada saat itu sujud di hadapan Tuhan, aku menyesal Tuhan. Aku tidak bertanya-tanya kepada Tuhan apa yang harus aku lakukan, tapi aku memaksakan kehendakku supaya orang ini sembuh, supaya orang ini dipulihkan ekonominya. Sejak saat itu Roh Kudus bilang, aku izinkan peristiwa yang terjadi untuk menjadi pelajaran buat kamu. Kalau engkau berdoa, minta Roh Kudus yang menaikkan doa itu, supaya apa yang kita doakan tidak salah berdoa. Contoh di Alkitab, siapa yang salah berdoa? Yesaya salah berdoa. Dia minta Hizkia berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan masa enggak tahu aku ini kan sudah hidup saleh, hidup benar. Masa aku mau mati setelah hidup saleh? Tuhan izinkan untuk menjadi pelajaran buat kita, dan itu pelajaran buat Setelah disembuhkan, setelah umurnya ditambah 15 tahun, apa yang terjadi? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke pembuangan. Memang itu diizinkan oleh Tuhan. Segala sesuatu walaupun itu terjadi kesalahan yang fatal sekalipun, Tuhan itu bisa merubah menjadi sesuatu yang luar biasa kalau orang itu hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Jangan cuma asal kalau lihat orang berdoa sakit minta disembuhkan, belum tentu. Karena itu berapa banyak orang sakit sampai bertahun-tahun Tuhan tidak sembuhkan. Karena ada satu proses yang Tuhan rindukan untuk membuat mujizat. Selalu katakan dengan sangat mudah Tuhan buat mujizat. Sangat mudah membuat mujizat. Tetapi untuk memproses hidup kita itu sangat sulit dan itu butuh waktu. Karena itu taatlah kepada pimpinan Roh Kudus, termasuk mendoakan orang. Kemudian punyalah hati hamba. Hati hamba itu apa? Selalu berkata, biar kehendakmu yang jadi. Ini ada hubungannya dengan tadi. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon sesuatu kepada Tuhan, biarlah kita selalu katakan, Tuhan, kesembuhan ini pun biar kehendakmu yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi, selain kesembuhan akan terjadi perubahan yang membawa kepada kebaikan. Karena itu di dalam berdoa, terutama untuk tim-tim doa, belajarlah sebelum berdoa minta pimpinan Roh Kudus.
Roh Kudus adalah roh berdoa. Dia akan menaikkan doa terutama yang tidak terucapkan sampai kepada Bapa. Dan doa itu akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi hidupmu. Doa permohonan. Tetapi doa permohonan ini pun Tuhan rindukan kita, bukan cuma punya doa permohonan. Bukan cuma punya doa prosekume, tetapi Dia inginkan kita punya doa proskuneo, yaitu menyembah Tuhan. Karena Tuhan ini lagi mempersiapkan kita, termasuk anak-anak muda, untuk disempurnakan menjadi calon mempelai dan mempelai Kristus. Alangkah dahsyatnya di tempat ini, kalau anak-anak muda, pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan menyukai berdoa. Om selalu katakan, kalau kamu berdoa pagi aja, ngelawan ngantuk nggak bisa. Apalagi mau melawan dosa dan melawan iblis, ditertawai sama iblis. Ngantuk aja nggak bisa melawan. Pagi-pagi benar, Tuhan itu selalu mencontohkan selalu berdoa pagi-pagi benar. Tidak pernah kita dengar di Alkitab dicatat Tuhan berdoa tengah hari bolong. Atau Tuhan berdoa pada waktu Dia sempat. Tidak. Dia menyediakan waktu khusus berdoa. Karena Tuhan rindukan kita punya suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, yaitu doa worship. Doa yang menyembah. Kita baca di dalam Yohanes, ayat ini sangat terkenal. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah menghendaki bukan cuma berdoa memohon, ucapan syukur, tetapi lebih dari itu kita punya kehidupan menyembah Tuhan. Doa ukupan yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Satu alat di bait, di kemah suci yang paling dekat dengan tahta Allah adalah mezbah dupa. Doa yang menyembah. Karena doa yang menyembah itu doa tingkat mempelai. Kita lihat dulu, tingkat mempelai itu ada dua macam. Tingkat mempelai calon mempelai atau tunangan. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2, demikian firman Tuhan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai parawan suci kepada Kristus. Berapa banyak? Kadang-kadang Om selalu berdoa untuk adik-adik terutama yang melayani Tuhan, aku berdoa supaya anak-anak mudamu ini Tuhan menjadi calon-calon mempelai Kristus yang murni, yang dikuduskan, yang hidupnya tidak bercela. Bukan cuma bagus melayani, bukan cuma bagus bicara, bagus khotbah, bagus menyanyi, bagus berdoa, tetapi sungguh-sungguh punya kehidupan berdoa yang menyembah sebagai calon mempelai. Calon mempelai itu gimana kehidupannya? Kita baca, satu pelajaran menarik dari Bible Study kali ini adalah Kidung Agung. Kidung Agung itu adalah rajanya Mazmur. Rajanya Mazmur. Suatu kehidupan pernikahan yang luar biasa yang dinubuatkan oleh Raja Salomo, tetapi tidak didapat oleh Raja Salomo. Yang bernubuat sendiri, yang menulis sendiri, dia tidak memperolehnya. Dan siapa yang memperolehnya? Kita yang mendapat warisan itu. Karena itu jangan sampai kita tidak punya kehidupan berdoa. Kita lihat kehidupan sebagai mempelai Kristus itu gimana? Kita baca Kidung Agung 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kekasihku, aku kepunyaan Dia dan Dia kepunyaanku. Jadi aku ini khusus dan khusus, hanya milik Kristus, bukan milik dunia. Aku milik Kristus, milik gembala itu, dan Dia satu-satunya milikku. Tidak ada yang lain di dalam hatiku. Ini kalau orang pacaran gimana rasanya? Kalau kalian, terutama yang perempuan, nih, lu itu satu-satunya sing ada di dalam hatinya Koko. Koko ini kangen banget. Ayo coba siapa yang sekarang yang sudah menikah ngomong gitu sama istrinya, ayo coba. Wah baik kamu tuh cedek-cedek tama. Ini wis panas.
kipas angin ini mati cedek-cedek. Kalau dulu aku punya uni, waduh. Apakah kehidupan kita masih seperti itu? Termasuk di dalam kehidupan rohani kita? Tuhan, Engkau satu-satunya milikku dan aku milikmu. Tidak boleh ada yang lain. Kudus, disucikan, disendirikan. Dan kemudian kita baca di dalam Yesaya 26 ayat 9. Yesaya 26 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Pada waktu malam aku rindu. Setiap pagi sepada waktu bangun, malam hari selalu kangen. Ini bukan cuma teorema, tapi sungguh-sungguh melakukan. Kapan ya pagi ya? Pagi aku bisa menyembah lagi. Pada saat menyembah itu bukan kayak Petruk gareng teklak tekluk gini, bukan. Ambil gitar menyembah. Menyembah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Apa betul dia kekasih jiwamu? Bawa daku erat dalam pelukanmu. Sepertinya puitis, tapi ini ada ayat firman Tuhannya. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bisakah kita mengatakan termasuk worshiper di tempat ini? Hadiratmu Tuhan. Bisakah kita merasakan dari hadirat Tuhan? Ku rasakan. Bisa kita merasakan flow-nya? Kekudusanmu Bapa. Nyanyikan dengan tutup mata. Penuhiku. Rasakan alirannya. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Pernahkah pada saat kita menyembah Tuhan, seolah-olah Tuhan memeluk kalian? Om setiap pagi kalau berdoa, om menangis, Tuhan, Tuhan, ini loh aku enggak layak. Siapa aku Tuhan? Sehingga engkau nakat. Dari seorang yang enggak layak, kita ini enggak layak. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita didekap di dalam pelukannya. Kita baca di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 5-6. Kidung Agung 2 ayat 5-6 demikian firman Tuhan. Kuatkanlah aku dengan panganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmaraku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Luar biasa, puitis sekali. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, itulah perkataan yang harus diucapkan oleh gereja Tuhan. Puaskan aku dengan panganan kismis, dengan buah apel. Biarlah kepalaku didekap, tanganmu ada di atas kepalaku, dan aku di dalam pelukanmu Tuhan. Pada saat kita ada di dalam pelukan Tuhan, kita mengikuti flow aliran dari Sang Mempelai ini. Mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa, karunia demi karunia akan mengalir di dalam kehidupanmu. Hadiratmu Tuhan. Ayo anak muda, ku rasakan. Ayo worshiper bangkit dari tempat ini, menyembah, sukalah menyembah. Kekudusanmu Bapa, peduliku.
nyambaitmu, menikmati penganan Tuhan, makanan Tuhan, menikmati menikmati firman Tuhan. Anugerah. Kalau di tempat ini muncul worshiper, tempat ini akan terjadi kegerakan roh yang luar biasa. Kalau nama Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang macam-macam. Bangkitlah penyembah-penyembah Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Bangkitlah pendoa-pendoa syafaat, maka kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan akan terjadi di tempat ini. Jadilah calon mempelai. Bahkan satu hal yang Tuhan rindukan, satu saat kita menjadi mempelai. Suami istri itu satu tubuh, Kristus dan gerejanya satu roh. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi siapakah yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia? Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Luar biasa. Di dalam Kidung Agung, kita baca lagi Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai yang 7. ke-6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kalau kita punya kerinduan dengan Tuhan, bahkan menaruh Tuhan menjadi meterai di dalam hati kita, yaitu Roh Kudusnya, di dalam hati kita akan menyala api yang berkobar-kobar. Sungai yang besar pun, sungai-sungai, aliran-aliran yang dahsyat dunia tidak akan pernah menghanyutkan kita. Bahkan harta dunia sekalipun seperti yang ditawarkan oleh iblis kepada putra manusia Yesus. Kalau engkau menyembah aku, semuanya ini akan kuberikan. Tetapi kalau kita menaruh Kristus sebagai mempelai kita, ada di dalam hati kita seperti meterai, harta dunia, segala sesuatu tidak menjadi batu sandungan buat kita. Hanya Yesus yang menjadi kekasih kita. Bangkitlah, bangkitlah, hai worshiper. Masuklah di dalam menyembah Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan cuma sekedar proskume, tetapi proskuneo, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan satu lagu untuk mengakhiri. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh Kudus mengalir. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan, didekap dalam naungan Tuhan. Katakan sama, ku buka hati untuk jamahanmu. Roh Kudus mengalir, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, minta Roh Kudus, rohmu yang hidup memenuhi kita. Rohmu yang hidup penuhiku,
sungguh-sungguh roh Tuhan akan dicurahkan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Roh Kudus rindu memeluk kita. Dia ambil alih hidup kita. Hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu. Kita pakai 1-2 menit untuk menyembah. Menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita pakai menyembah. Haleluya. Roh Kudus, Shikidarabayarabase. Haleluya. Mengalir, mengalir, memenuhi tempat ini Tuhan. Shikarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabayarab. Haleluya. Naikkan penyembahan-Mu. Katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Shikidarabayarabayarabayarabase. Haleluya. Shikarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabayarab. Kirabaya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 rabay
mengalir segala bayara base. Haleluya, haleluya, shikala bayara base. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu Saya kembalikan kepada Bapak Peter Hadi. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Saya mau dengar suara jemaat, sama-sama katakan. Ku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Makasih Tuhan buat firman malam hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, betapa doa itu seperti nafas Tuhan.
We cannot live with it, Lord. Kami gak bisa hidup tanpa kami berdoa, Tuhan. Karena kami tahu saat kami berdoa, Tuhan, Engkaulah yang kami tuju, Tuhan. Pandangan kami arahkan kepada Engkau, Tuhan. Hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Segala beban kami, Tuhan, kami sampaikan, Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan lagi malam hari ini, Tuhan. Bahwa doa ini bukan satu kewajiban, Tuhan. Bukan satu rutinitas yang membosankan, Tuhan. Tapi ini satu relasi, Tuhan. Seperti seseorang dengan sahabatnya, Tuhan. Bahkan seperti Tuhan kekasih, Tuhan. Yang saling mengasihi. Hamba-Mu berdoa biar malam hari ini lahir para pendoa-pendoa. Yang setiap pagi bangun, Tuhan. Yang setiap saat bahkan, Tuhan, berdoa bukan karena harus berdoa, Tuhan, tetapi berdoa karena kerinduannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, Bapak Miji yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Yang Kau pakai kehidupannya, makin hari makin menjadi sinar terang, Tuhan. Makin menjadi teladan, makin menjadi berkat, menjadi inspirasi, Tuhan. Istimewa buat kami semua yang masih muda di tempat ini, Tuhan. Biar kami sama-sama boleh terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, senantiasa menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi, kalau sebentar kami sama-sama akan pulang, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus dicurahkan dengan limpah malam hari ini. Di dalam nama Yesus, mari setiap saudara yang sudah terima berkat bersama-sama saya katakan,